Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, Maha suci Rahman, yang seluruh kerajaan berada di tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah azza wa jal mengisyaratkan kepada hamba-hambanya agar kita senantiasa hendaknya memperhatikan kualitas amalan kita dibanding kuantitas amal yang kita kerjakan. Tatkala Fudail bin Iyad ditanyakan tentang ayat tersebut, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuh. Apakah amalan yang paling utama? Amalan yang paling terbaik? Fudail bin Iyad mengatakan amalan yang paling ikhlas dan paling benar serta amalan yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam ayat tersebut Allah azza wa jal mengisyaratkan untuk hamba-hambanya agar senantiasa memperhatikan kualitas amalan yang mereka kerjakan. Amalan soleh yang mereka perbuat hendaknya dia perhatikan kualitasnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di antara cara kiat yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas amal saleh yang kita kerjakan adalah dengan menyembunyikan amal saleh yang kita miliki. Dengan menyembunyikan amal saleh yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak dalil yang memerintahkan kita agar kita menyembunyikan amal saleh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min 'amalis salih falyaf'al." Barang siapa di antara kita yang mampu untuk menyembunyikan amal saleh yang dia kerjakan, amal saleh yang dia miliki, maka lakukanlah. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan juga tentang 7 golongan. Yang dari 7 golongan tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala.
di hari di mana keringat bercucuran, di hari di mana kelak manusia yang mereka gantungkan hanya amal saleh mereka. Nabi sebutkan 3 golongan yang mereka menyembunyikan amal saleh mereka. Yang pertama, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang dia rindu terhadap masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu hatinya terhadap masjid. Terikat hatinya terhadap masjid. Dia tidak umumkan kerinduannya. Tiada yang tahu tentang rindunya terhadap masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfik yaminuh. Nabi SAW katakan seorang yang dia bersedekah, kemudian tangan kirinya seakan-akan tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya ini adalah amalan yang tersembunyi. Dan di dalam riwayat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang yang dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengingat Rabbul Izzati wal Jalal, kemudian meneteslah air mata. Tidak bersama manusia, tetapi dia sedang berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengisyaratkan 3 amaliyah ketika seorang menyembunyikan amal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk Nabi SAW mengisyaratkan salat terbaik bagi seorang hamba adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Nabi SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama, seafdal-afdalnya seorang ketika melaksanakan salat sunnah, dia kerjakan di rumahnya. Jauh dari pandangan halayak manusia, jauh dari pandangan mata. Kecuali salat wajib. Salat wajib hendaknya dia kerjakan di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi ketika manusia tidak mengetahuinya, itu mampu memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, wa yukaffir ankum min sayyiatikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Azza wa Jal mengisyaratkan kepada kita, apabila kalian tampakkan amal saleh dalam keadaan kalian ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu baik. Tetapi andai kata kalian sembunyikan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang 2 kondisi amalan manusia. Pertama, tatkala kita menampakkan amaliyah kita, menampakkan amal saleh kita dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu baik. Tapi yang kedua, ketika kita mampu untuk menyembunyikan amal saleh tersebut dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas di sisi Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah akan hapus setiap noktah dan noda dari dosa-dosa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun tiada yang tahu, saudara kita tidak mengetahuinya, ayah kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, teman kita tidak tahu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas segala sesuatu. Marilah kita lihat bagaimana potret ulama salaf kita. Ulama-ulama terdahulu di mana mereka bersungguh-sungguh di dalam menyembunyikan amal saleh mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kebiasaan dia tatkala malam hari keluar dari rumahnya. Tatkala itu Talhah Ibnu Ubaidillah penasaran apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Diikutilah Umar bin Khattab hingga Umar bin Khattab mendapati sebuah rumah. Kemudian masuk ke rumah tersebut. Setelah selesai, Umar bin Khattab baru keluar.
keesokan harinya Talhah penasaran terhadap apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Talhah mendatangi rumah tersebut keesokan harinya. Ternyata didapatkanlah seorang wanita tua, muq'adah, dalam keadaan duduk, tidak bisa apa-apa. Ditanyakan, siapa semalam yang datang kepadamu wahai wanita? Dijawablah, dia senantiasa memenuhi hajat-hajatku. Dia senantiasa membantuku. Dia senantiasa menolongku. Masya Allah. Dalam keadaan manusia tiada yang mengetahuinya. Lihat bagaimana Imam Ayyub As-Sikhtiyani, tatkala beliau mengerjakan salat malam, mengerjakan qiyamul lail, dia berharap tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan diriwayatkan ketika beliau telah mengerjakan salat malam, tatkala adzan berkumandang, fajar menyingsing, didapatkan bahwasanya seakan-akan beliau terbangun dari tidurnya. Matanya seakan-akan beliau telah tertidur. Suaranya serak-serak seakan-akan menandakan bahwasanya Imam Ayyub As-Sikhtiyani tidak melaksanakan sholat malam. Menunjukkan bagaimana salafun saleh ingin mereka itu menyembunyikan amal saleh yang mereka kerjakan. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Imam Ayyub As-Sikhtiyani pula ketika mengisi muhadarah, kemudian ternyata bacaan hadis yang beliau baca menggetarkan hatinya, fayurikku qalbah, menyebabkan hatinya tergetar, kemudian bercucurlah air mata. Tatkala di hadapan murid-muridnya, Imam Ayyub As-Sikhtiyani berbalik, tidak ingin menunjukkan air matanya. Beliau berbalik seraya menghapus, kemudian beliau berkata, ma asyaddaz zukam. Betapa dahsyatnya flu yang aku rasakan. Beliau ingin menyembunyikan amal saleh yang beliau kerjakan. Kemudian juga Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, yang kita kenal dengan Imam Ali Zainal Abidin. Dikatakan oleh Muhammad bin Sa'ad, kana nasun bil Madinah ya'ishuna wa ma yadruna min aina ma'ashuhum. Tatkala itu didapati di kota Madinah, manusia itu hidup di kampungnya, hidup di kota Madinah, dalam keadaan mereka tidak tahu makanan pokok dari mana datangnya. Tidak tahu siapa yang membelinya. Ternyata diketahuilah tatkala wafatnya Ali Zainal Abidin, terputuslah bantuannya. Hilanglah bantuannya. Dan ternyata didapatkan pula tanda-tanda ketika dimandikan jenazahnya, terdapat memar hitam di pundaknya. Ini menunjukkan bahwasanya senantiasa setiap malam, tatkala rumah-rumah tertutup, tatkala penglihatan mata tidak terlihat, beliau menggotong gandum-gandum untuk diberikan ke rumah-rumah kaum muslimin dalam keadaan manusia tidak mengetahuinya. Manusia hanya mengetahui tatkala kematiannya, terputuslah bantuan-bantuannya dan didapatkan bekas hitam di pundaknya. Inilah potret ulama kita. Potret ulama ussalaf yang mereka ketahui dan yang mereka cari adalah kualitas amal saleh yang mereka kerjakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya kita sekarang, saat ini, kita hidup di era media sosial. Maka hendaknya seorang berusaha untuk menjaga amal-amal saleh yang dia kerjakan. Seorang hendaknya berusaha untuk menjaga setiap amal kebajikan yang dia kerjakan.
Jangan sampai dia menjadi hamba-hamba yang gemar menyebarkan amal soleh yang telah dia kerjakan. Tatkala dia beribadah, dia memfotonya, kemudian dia men-share-nya. Ketika dia mengerjakan umrah, dia mengambil gambar, kemudian dia share. Dia berhaji, dia mengerjakan setiap amal soleh, kemudian dia share agar manusia mengetahuinya. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Inilah yang diinginkan oleh musuh kita. Agar tatkala kita mengerjakan amal soleh, gugurlah semua pahala-pahalanya. Hapuslah semua ibadah yang kita kerjakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apabila syaitan tidak mampu menjatuhkan manusia semerta-merta, tiba-tiba dalam keadaan riya, maka sesungguhnya syaitan sedikit demi sedikit dia akan menjerumuskan manusia untuk agar terhapus seluruh amal ibadah solehnya. Amal ibadah yang dia kerjakan. Awalnya dia enggan untuk bercerita. Kemudian syaitan gelitiki dia untuk akhirnya dia bercerita. Mulai dia bercerita dalam keadaan ikhlas. Terus syaitan akan ganggu dia. Awalnya dia ikhlas. Kemudian tanpa terasa dia cerita dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah, terus dia bercerita, akhirnya hamba tersebut tanpa terasa telah menceritakan amaliyah saleh yang telah dia kerjakan dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah, maka kemudian dia menjadi hamba yang riya, memamerkan amalan-amalannya. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Yang awalnya amalan tersebut tercatat di sisi Allah Azza wa Jal, kemudian amalan tersebut menjadi terhapus. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya perkara yang mengherankan di zaman ini, dahulu ulama kita, orang saleh di zaman dahulu, mereka berlomba-lomba untuk menutupi setiap amal saleh yang mereka kerjakan. Mereka berlomba-lomba untuk tidak menampakkan amal saleh yang mereka perbuat. Di zaman ini kita mendapati manusia berlomba-lomba untuk menampakkan setiap amal saleh yang mereka kerjakan. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga setiap amal saleh yang kita kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan amal saleh yang kita miliki. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di jannahnya. Sallu wa sallimu ala nabiyil huda. Faqad amara jalla sya'nuhu wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala karban illa nafastah wala asiran illa yassartah wala durran illa kashaftah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.